Kami laju prima, kelompok audit internal dari kelasnya Mas David dan juga dosen KSTA. Anaknya kece sih, siap presentasi. Laju prima, Om telat Om. Sesaat lagi Anda akan saksikan Ini Baru Empat Mata. Ini baru 4 mata. Ya, masih semangat semuanya. Ya, luar biasa. Wah, ada 2 juta penonton ya. Itu yang di-tribun, awas hati-hati nanti jatuh. Wah, saya senang sekali pada kesempatan hari ini saya Tukul Arjuna menemani teman-teman untuk membahas materi tentang audit kecurangan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa aja sih audit kecurangan itu, jenis-jenisnya ada apa aja, lalu bagaimana sih kok bisa terjadi gitu ya. Nah, hari ini kita udah kedatangan 9 bintang tamu spesial ya teman-teman, di mana mereka adalah auditor internal yang sangat memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, jadi kita langsung saja masuk kembali ke lab. Oke, luar biasa. Kita langsung saja masuk ke bintang tamu pertama kita, itu ada Kak Vina. Jadi nih Kak Vina, kecurangan itu apa sih? Ya, halo Om Tukul. Ya, terima kasih ya waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menjelaskan secara singkat mengenai apa sih fraud atau kecurangan itu. Nah, jadi fraud atau kecurangan itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan karakteristik adanya unsur yang disengaja, kemudian adanya hal-hal yang ditutupi, dan adanya penyalahgunaan kepercayaan. Nah, tindakan fraud ini dapat dilakukan oleh seorang individu maupun suatu kelompok di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memperoleh uang ataupun properti atau jasa, kemudian untuk menghindari pembayaran jasa atau kerugian, serta untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, jadi seperti itu Om, secara singkat penjelasan mengenai fraud. Oh, luar biasa. Seperti itu ya Kak Vina ya. Nah, tapi saya mau tanya Kak Vina, kalau di Indonesia itu ada kasus apa aja sih yang pernah terjadi? Bagus sekali Om Tukul pertanyaannya mengenai contoh kasus fraud di Indonesia ya Om. Ada kok Om seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh 41 anggota DPRD terkait dengan dana pengelolaan sampah di Kota Malang. Yang salah satunya menerima uang suap sebesar 700 juta dan gratifikasi sebesar 5,8 miliar. Selain itu juga terdapat contoh fraud berupa Ponzi schemes atau pyramid schemes yang merupakan kecurangan investasi, di mana retur investor pertama itu dibayar menggunakan kontribusi dari investor selanjutnya. Nah, ini contoh kasusnya seperti penggelapan dan pencurian uang bus first travel yang dilakukan oleh Andika Suratsman dan istrinya yaitu Anissa Hasibuan terhadap 63.000 calon jemaah umroh dengan kerugian lebih dari 900 miliar. Nah, uang penyelenggaraan umroh itu digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk membeli rumah, mobil, investasi, properti, dan lain-lain. Nah, mengetahui hal ini, OJK menghentikan aktivitas pengumpulan dana first travel karena menawarkan produk tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Nah, Kementerian Agama juga memberikan sanksi administratif dengan mencabut izin first travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Alasannya karena menelantarkan umat. Dan polisi juga menetapkan Andika Suratsman dan Anissa Hasibuan menjadi tersangka penipuan dan transaksi elektronik. Seperti itu Om contoh kasusnya di Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Vina atas penjelasannya. Mungkin teman-teman juga mendapat insight apa itu kecurangan dulu ya teman-teman. Nah, terus kita langsung saja masuk ke bintang tamu kita yang kedua, itu ada Kak Deti. Dan Kak Deti akan menjelaskan mengenai tentang abuse dan waste. Nah, mungkin teman-teman belum pernah ada yang dengar, kita akan dengar penjelasan dari Kak Deti. Kak Deti, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang abus dan nefaste serta kasus korupsi mobil dinas dan kasus lainnya. Nah, selain fraud, di sini teman-teman bisa mengetahui bahwa terdapat bentuk penyimpanan dan pengelolaan keuangan negara yang disebut saja sebagai abuse. Abuse sendiri itu adalah penyalahgunaan, sedangkan faste adalah pemborosan. Nah, faste adalah pengelolaan konsumsi, salah kelola pengaburan sumber daya secara tidak bertanggung jawab, merugikan dan berpotensi merugikan pemerintah. Sedangkan abuse adalah penyalahgunaan, berarti penggunaan sesuatu yang berlebihan dan tidak tepat atau menggunakan sesuatu dalam cara yang bertentangan dengan aturan alam atau hukum untuk perlakuan buruk dan penyalahgunaan sumber daya yang tidak memiliki atau dioperasikan oleh konsi atau penggunaan berlebihan dan berlebihan penggunaannya posisi atau otoritas seseorang melecehkan tidak selalu mengarah pada tuduhan penipuan dan dapat. Contoh, kita masuk saja kayak contohnya itu secara keseluruhan kalau dilihat yaitu ini termasuk kasus faste. Kenapa? Karena di sini menunjukkan bahwa pengadaan mobil dinas masih berfungsi sampai dengan berita diturunkan. Kasus ini masih memproses tersangka belum sampai pada hukuman jatuhnya. Salah satu jenis manipulasi lain adalah abus sendiri. Terima kasih. Oh, seperti itu. Wah,
Ini kita bisa jadi tahu nih, ternyata ada penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan keuangan itu ya. Selain dari kecurangan yang sudah dijelaskan oleh Kak tadi. Ada kedatangan dua bintang tamu. Dua bintang tamu ini akan menjelaskan mengenai pohon kecurangan. Pohon kecurangan itu apa? Yang bisa di bahasa Inggris disebut cloud tree. Penasaran? Nah, kita langsung saja ketemu dengan Brian dan Miranda. Silakan. Terima kasih Om Kuku sudah mengundang saya dalam acara yang luar biasa ini. Jadi, langsung saja Om, apa itu cloud tree atau pohon kecurangan? Jadi menurut ACSL atau Association of Certified Examiners, pohon kecurangan ini dikategorikan ke kelompok menjadi 3 bahan besar atau bahan utamanya. Yang pertama itu adalah korupsi, yang kedua itu penyalahgunaan aset, dan yang ketiga itu adalah laporan yang dimanipulasinya. Nah, untuk ketiga dan ini terbagi lagi Om menjadi aliran-alirannya. Untuk yang pertama itu korupsi. Korupsi itu dibagi menjadi 4 kategori Om, 4 ranting-ranting itu. Yang pertama ada konflik kepentingan, yang kedua penyuapan, yang ketiga ilegal gratuitas, dan yang keempat itu economic extortion. Untuk konflik kepentingan sendiri itu biasanya terjadi Om di suatu perusahaan ketika ada pegawai yang mempunyai otoritas atau mempunyai jabatan di suatu perusahaan. Namun di sisi lainnya pegawai ini mempunyai kepentingan pribadi, sehingga oleh karena dia mempunyai kepentingan pribadi dan jatuh dengan mempunyai otoritas dan jabatan, hal tersebut dapat mempengaruhi peran dan profesionalitasnya di suatu perusahaan itu Om. Dan yang kedua itu ada penyuapan. Seperti yang kita tahu biasanya penyuapan itu sudah sering banget terjadi di Indonesia, sudah marah, sudah banyak banget kasus yang terungkap di media massa. Nah, untuk penyuapan sendiri dapat didefinisikan seperti meminta, menerima, ataupun memberi uang korupsi yang dikatakan ilegal kepada pihak-pihak yang punya otoritas, yang punya jabatan, atau seperti pihak di pemerintahan, dan tujuan nanti bisa mendapatkan fasilitas yang diinginkan oleh oknum tertentu. Yang ketiga di sini ada illegal gratuities. Nah, illegal gratuities atau gratifikasi itu merupakan uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang dikeluarkan. Dan gratifikasi ini biasanya diberikan kepada pejabat pemerintah yang memegang peranan penting untuk pengambilan keputusan yang diperlukan oleh pihak swasta. Nah, untuk yang keempat di sini ada ekonomi extortion atau pemerasan. Pemerasan ini kebalikan dari penyuapan atau bribery. Apabila penyuapan dilakukan oleh pihak eksternal kepada pihak internal organisasi agar mampu membuat keputusan yang menguntungkan kepada pihak eksternal, maka pemerasan dilakukan oleh pihak internal kepada pihak eksternal agar memenuhi kepentingan pihak internal. Misalnya, pihak internal dalam organisasi menginginkan pemasok memberikan sejumlah uang atau barang jika ingin lolos tender pengadaan barang. Pemerasan ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan di suatu organisasi kepada pihak eksternal. Jika pihak eksternal menolak permintaan pihak internal tersebut, maka risiko yang ditanggung adalah kehilangan kesempatan berbisnis dengan organisasi tersebut. Oh, wah, luar biasa. Sepasang ini sudah menjelaskan bahwa ada pohon beserta rantingnya. Nah, rantingnya dia kecurangan. Wah, langsung aja ke bintang tamu selanjutnya nih. Tidak kalah luar biasa. Itu ada Eva dan Dewi yang akan menjelaskan penyalahgunaan aset. Saya merasa senang sekali diundang di acara Om ini loh. Nah, baik Om. Jadi penyalahgunaan aset itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penyalahgunaan aset berdasarkan kas. Nah, penyalahgunaan aset kas ini meliputi kas di bank maupun kas kecilnya Om. Nah, penyalahgunaan kas bisa dalam proses penerimaannya maupun pengeluaran kasnya. Nah, penyalahgunaan aset kas ini dalam penerimaan itu dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu skimming dan juga larceny. Nah, skimming ini adalah bentuk kecurangan yang terjadi karena ada aliran kas masuk seperti proses penjualan. Nah, cara pencurian ini juga itu tidak tercatat di dalam sistem akuntansinya dan dilakukan dengan biasanya mengalihkan isu penjualan, lalu piutang sebelum dicatat pada sistem akuntansi. Nah, skema skimming ini biasa disebut juga dengan off-look frauds, yang artinya kas dicuri sebelum dicatat pada sistem akuntansi perusahaan. Kalau larceny itu pencurian kas yang dilakukan oleh pelaku sesudah penerimaan kas itu dicatat di dalam sistem akuntansinya. Nah, biasanya itu dilakukan dengan pencurian daftar penjualan, lalu transaksi yang terbalik, lalu juga dia itu memanipulasi pendaftaran atau juga bisa mengubah perhitungan kasnya. Nah, biasanya juga larceny ini meninggalkan banyak jejak audit yang cukup banyak dibandingkan skimming karena tercatat pada sistem akuntansi tersebut. Saya akan jelaskan nih terkait yang non-cash Om. Nah, aset non-tunai yang dimaksud adalah berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, seperti contoh yang terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur, di mana 3 pengusaha itu menyalahgunakan aset pemerintah Kota Surabaya, yakni Gelora Pancasila, dan diperkirakan merugikan negara sebesar 183 miliar rupiah. Nah, itu adalah contoh penyalahgunaan aset non-cash di pemerintah daerah. Karena manipulasi laporan keuangan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama finansial,
Ini bisa berupa penyajian komponen laporan keuangan yang overstatement maupun penyajian laporan keuangan yang understatement. Dan yang kedua adalah non-finansial. Ini dapat berupa employee kredensial, bisa juga meliputi internal dokumen maupun eksternal dokumen. Nah, alasan mereka melakukan kecurangan itu untuk menarik perhatian investor, menghindari persepsi pasar yang negatif, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ini pasal ini juga akan luar biasa ini ternyata. Kita jadi tahu dan juga dicerahkan nih, tentang penyalahgunaan aset yang kas dan juga yang non kas. Selanjutnya ini juga ada bintang tamu yang luar biasa nih. Dengarkan lagi saja menjadi Olive dan Syafira. Selanjutnya, terima kasih Om Tukul atas kesempatannya. Saya masih nggak nyangka menjadi bintang tamu di acara yang sangat luar biasa ini. Nah, langsung saja ya Om, saya jelaskan terkait fraud triangle. Dari namanya sendiri berarti segitiga kecurangan. Ada 3 faktor yang mengakibatkan kecurangan. Yang pertama adanya tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Nah, tekanan muncul karena adanya kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan keuangan. Nah, ini akan mendorong untuk melakukan tindakan kecurangan. Selanjutnya adalah kesempatan atau peluang, yang berarti ada situasi untuk melakukan tindak kecurangan. Nah, peluang ini juga menunjukkan bahwa adanya lemahnya sistem sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kecurangan. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, rasionalisasi adalah pembenaran tindakan karena melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Padahal tindakan yang dilakukan orang lain belum tentu baik ataupun buruk. Nah, langsung aku lanjut aja ya Om. Kalau ini sekarang terkait fraud diamond. Kalau fraud diamond ini merupakan pengembangan dari fraud triangle. Kalau tadi kita membahas terkait 3 faktor penyebab kecurangan, kalau ini terkait 4 faktor penyebab kecurangan. Nah, ada tambahan 1 nih. Ini adalah kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Nah, semakin tinggi kemampuan seseorang, maka kecurangannya dibuat juga akan semakin lebih besar. Nah, terdapat 6 komponen dalam kapabilitas untuk menciptakan fraud. Yang pertama adalah kedudukan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan. Yang ketiga adalah kepercayaan diri dan ego. Kemudian yang keempat adalah kemampuan pemaksaan. Yang kelima adalah kebohongan yang efektif. Dan yang terakhir adalah kekebalan dalam stres. Selanjutnya terkait fraud aksiom, saya akan jelaskan ya Om. Jadi aksiom atau aksioma ini merupakan suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran yang mana tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Nah, dalam konteks fraud ada beberapa hal yang termasuk dalam aksioma. Yang pertama ada fraud is hidden. Jadi fraud ini merupakan fraud yang selalu tersembunyi karena yang nampak itu merupakan hal-hal yang bersifat hanya dibongkar saja dan tidak sampai pada mengapa individu tersebut melakukan kecurangan. Lalu yang kedua ada reverse proof. Nah, yang dimaksud dengan pembuktian terbalik ini adalah mencakup upaya untuk membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi dan untuk membuktikan penipuan yang tidak terjadi. Lalu yang ketiga ada existent proof. Ini merupakan penelusuran atas kecurangan dilakukan oleh pemeriksa yang tidak harus mengungkapkan pendapat tentang bersalah atau tidak dari perbuatan yang diindikasikan curang. Lalu selanjutnya ada memahami penipuan aksiom dan bagaimana menerapkannya. Jadi dalam sebuah studi penelitian tentang investigasi penipuan oleh SEC menemukan bahwa salah satu alasan utama auditor eksternal menunjukkan penipuan adalah kurangnya due diligence dan skeptisisme profesional. Nah, dalam hal ini auditor perlu mengingat bahwa seorang penipu bekerja mati-matian untuk merahasiakan kecurangan dan skeptisisme dapat melindungi auditor dari ditipu. Lalu secara universal penipuan aksioma untuk penipu yang tertangkap itu mereka cenderung meningkatkan kejahatan mereka. Jadi seorang penipu ini akan melakukan upaya pertama dalam penipuan dan setelah berhasil penipu ini berani mencuri lagi dan lagi. Jadi secara umum penipu cenderung meningkatkan kejahatan mereka. Lalu akan tapi terdapat hasil lainnya yang berarti bahwa kecurangan dapat dideteksi dengan prosedur analitis pada objek penelitian dengan menggunakan analisis tren. Dan dengan demikian analisis dan tes CAAT memiliki beberapa kemungkinan untuk menemukan penipu jika auditor ID dapat mendesainnya dengan benar. Di mana kita kedatangan bintang tamu terakhir dan yang akan menjelaskan tentang KRAF. Panggil saja Meliana, silakan Meliana. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kejahatan kerah putih dan kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru merupakan kejahatan yang dilakukan oleh buruh dalam suatu perusahaan. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara mencuri persediaan pabrik atau hal-hal kecil lainnya. Kejahatan ini memiliki dampak yang kurang signifikan terhadap perusahaan. Sedangkan untuk kejahatan kerah putih merupakan gambaran dari pekerja yang terdidik dan profesional yang memiliki jabatan tinggi atau top manajemen. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan memanipulasi laporan-laporan dalam suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena para pekerja yang memiliki jabatan tinggi tersebut merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan yang lebih dalam hal ini. Kejahatan kerah putih memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Jadi, dibandingkan dengan kejahatan kerah biru, kejahatan kerah putih dampaknya akan lebih besar karena penjahat kerah putih memiliki kemampuan atau capability yang lebih. Yang terakhir, kita akan membahas perilaku-perilaku yang menjadi indikasi terjadinya fraud atau red flag. Perilaku-perilaku ini biasanya seperti bergaya hidup mewah, mengalami kesulitan keuangan, dan ada hubungan istimewa atau kekeluargaan dengan pihak lain seperti supplier atau konsumen. Nah, melalui red flag ini, auditor internal diharapkan dapat mencermati tanda-tanda terjadinya suatu kecurangan. Dengan catatan, auditor harus teliti dalam membaca tebaran red flag atau bendera merah yang terjadi.
Nah, demikianlah materi tentang audit kecurangan yang sangat disampaikan. Terima kasih. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita sudah mendengarkan mengenai audit kecurangan. Di mana tadi kita sudah mengenai apa itu audit kecurangan, kemudian bisnis kecurangan, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, dan juga kasus-kasus apa saja yang pernah terjadi. Nah, oleh karena itu kita di ujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 9 bintang tamu yang sudah hadir, kemudian kepada para sponsor-sponsor, dan juga kepada 2 juta penonton yang sampai di ujung sana itu luar biasa sekali. Yang terakhir ya, kita lebih semangat. Ya. Itu saya Tukul Arjuna ingin mengundur diri, dan jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Oleh karena itu saya kasih pantun 1.2 koma. Kami terima pamit undur diri ya.